Selamat datang kembali pecinta matematika dan siswa-siswi Indonesia yang mencintai soal-soal matematika. Kita kembali lagi. Kali ini tema pembahasan kita adalah asimtot dan aplikasi limit ya. Baik itu limit ketahinggaan maupun limit hingga ya, limit yang mendekati. Ya, terdapat 7 soal. Silakan yang ingin mengerjakan dulu sebelum melihat pembahasannya, di pause lalu dikerjakan sendiri. Nanti akan dicocokkan dengan pembahasan yang saya berikan. Oke. Soal nomor 1 ya. Sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu yang dinyatakan dalam Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T dalam cm persegi. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat T menit dirumuskan dengan rumus kecepatan ya, V sama dengan limit T menuju T1 untuk Ft dikurang Ft1 per T kurang T1. Ya, tentukan kecepatan perubahan luas lempengan pada saat T sama dengan 5 menit. Oke. Informasi-informasi yang ada di soal bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan menjadi bentuk limitnya. Bentuk limitnya sudah tertera, yaitu limit kita pen limit T ya, T menuju T1 untuk Ft dikurang Ft1 per T kurang T1. Nah, T1 nya siapa? T1 nya adalah 5 menit. Berarti Ft1 sama dengan fungsi F yang disubstitusikan 5 ya. Maka persamaannya menjadi limit T menuju 5 dari Ft tulis ulang 0,36 T kuadrat dikurang 0,6 T, masih perpanjang lagi, dikurang kita kasih kurung aja ya, 0,36 tutup kurung dikali 5 pangkat 2 tambah ya, ditambah 0,6 dikali 5 per T kurang T1 nya tadi 5 ya. Oke, kita kerjakan seperti biasa sama dengan ini kita tuliskan ulang aja, limit T menuju T5, maksud saya T menuju 5, limit T mendekati 5 0,36 T kuadrat dikurang 0,6 T dikurang, ya ini 9, di sini ini 9 ya, ini 9, ini 3, berarti 12 per T kurang 5. Oke. Biasanya limit itu ada yang bisa dicoret atas dan bawah karena bentuknya adalah persamaan kuadrat seperti ini ya. Nah, berarti kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mengutak-atik, agar bisa kita coret atas dan bawahnya. Sama dengan
limit T menuju 5. Nah, kita untuk kalau memecahkan ini, memfaktorkan ini susah karena memuat 0, jadi kita kalikan semuanya dengan 100 menjadi 36 T kuadrat dikurang 0,6 T ke 0,6, jadi udah kali 100 ya. Udah kali 100 berarti menjadi, karena sudah dikalikan dengan 100 ini berarti menjadi 60 ya. Itu menjadi 60T. 60T dikurang 1200 ini per 100 per T kurang 5. Nah, oke. Untuk yang di atas ini bisa kita keluarkan 12-nya. Kita tulis ulang, limit T menuju 5, kita keluarkan 12-nya, 12 keluar per 100 ya, per 100, lalu menjadi 3T, 3T kuadrat dikurang 5T dikurang, tambah 5T tambah ya, tambah ini juga tambah 5T dikurang 100 per T kurang 5. Oke. Kita faktorkan yang di atas, limit T menuju 5 dari 12 per 100 buka kurung 3T ya, 3T tutup kurung, ini T tutup kurung per T kurang 5. Oke, sama dengan kira-kira berapa ini ya, yaitu 3T tambah 20, 3T tambah 20, dan ini T kurang 5. Oke. Nah, ada yang sama, pembilangan penyebut. Ini kita ganti warnanya menjadi biru. Nah, ini dan ini kita coret. Persamaannya menjadi limit. Nah, persamaannya menjadi limit T menuju 5 12 per 100 dikali 3T tambah 20. Oke. Untuk seperti ini udah kita substitusi langsung aja. Berarti 12 per 100 dikali 3 kali T 15 tambah 20 35. Nah, sama dengan yang ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagikan dengan 4 menjadi 3 ya, 3 per 25 dikali 35 sama dengan ini juga kita bagi sama-sama bagi 5, ini 5 dan ini adalah 7, berarti 21 per 5 atau sama dengan 4,2 ya. Berarti kecepatan perubahan luas lempengannya adalah 4,2 ya cm persegi. Nah, ini dia. Yang menjawab seperti ini pintar sekali. Oke, next. Soal nomor 2, sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan VT sama dengan 5T dikurang setengah T kuadrat. V dalam meter per detik dan T dalam detik. Pertanyaan nomor 1, tentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik. Ini masih gampang sekali. Yang kedua, tentukan percepatan dalam M per detik kuadrat
pada saat T mendekati 3 detik. Oke. Soal yang pertama itu substitusi langsung saja ya, karena diketahui di soal, kita ganti dulu warna pennya jadi warna hitam saja, karena diketahui di soal A, kita buat yang A, limitnya, limit T mendekati 5 untuk 5T dikurang setengah T kuadrat. Nah, ini kita substitusi aja menjadi 5 dikali 5 dikurang setengah dikali 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 25 bagi 2, 12,5 ya, sama dengan 12,5. Nah, berarti pendekatan kelajuannya untuk T mendekati 5 detik adalah 12,5 meter per detik. Oke. Untuk yang B, tentukan percepatan dalam meter per detik kuadrat pada saat T mendekati 3 detik. Oke, untuk nomor yang B mungkin sedikit tricky, cuman kita perlu ingat rumus percepatan di dalam fisika. Percepatan itu adalah delta V per delta T ya. Berarti bentuk limitnya sama dengan ini perubahan kecepatan dibagi kecepatan waktu, itu adalah percepatan. Nah, berarti limitnya T menuju 3 ya, karena 3 detik. Karena T menuju 3 detik. Nah, lalu untuk rumusnya ini sama seperti soal nomor 1 tadi. VT dikurang VT1 per T kurang 3. Nah, silahkan dilanjutkan pengerjaannya. Coba kita selesaikan. Berarti limit T menuju 3, untuk bisa sampai sini berarti udah bisa mengerjakan ya. Karena yang penting itu kita bisa menerjemahkan apa makna dari percepatan. Itu percepatan adalah delta V per delta T. Ini kita tandai karena percepatan adalah delta V per delta T. Oke. Lalu VT nya tetap tuliskan, yaitu bagi dulu 5T dikurang setengah T kuadrat. Nah, dikurang VT1, T nya ada 3 ya, berarti 15 ya, 5 kali 3 dikurang, kita panjangin lagi, setengah dikali 3 pangkat 2 Oke, per T kurang 3. Nah, kurang lebih sama seperti soal nomor 1 tadi. Limit T mendekati 3, kita tuliskan, kita hemat tempat. Ini T ya, 5T dikurang setengah T kuadrat dikurang 15 dikurang 15 dikurang berapa ini? 9 per 2 untuk T kurang 3. Oke, sama dengan kita susun. Ini berarti ini tutup kurung, ini tutup kurung. Nah, berarti ini selesaikan dulu ya. 15 kurang 9 per 2 2 kali 15 30, berarti 39 per 2 ya. Limit
menuju 3 untuk 5T dikurang setengah T kuadrat dikurang 15 dikurang 9/2. Tadi itu adalah 30 ya, 30 kurang 9 berarti 21 ya, 21/2. Biar bukan ditambah berarti 21/2 per T kurang 3 ya. Sama dengan limit T menuju 3. Wah, agak panjang ini ya. Silakan adik-adik kerjakan sendiri kelanjutannya. Nanti jawabannya akan saya berikan di kolom deskripsi karena takutnya tempatnya nggak muat. Kita next. Soal nomor 3. Ini penggunaan ya. Penggunaan contoh soal limit tak hingga. Diketahui fx sama dengan x ditambah x kuadrat per akar x kuadrat dikurang 2x. Ya, ini sih pendek dan simple. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan mudah. Kita pakai warna biru. Kita pakai warna biru ya. Fx sama dengan ini biar enak kita sama-sama muat x nih, kita keluarkan x aja. X per 1 ditambah x per akar x kuadrat kurang 2x. Nah, nih. Maka limitnya adalah kurung. Maka limitnya x menuju tak hingga untuk x per 1 ditambah x per akar x kuadrat kurang 2x tutup kurung per x. Ini ya. Yang ini adalah fx, yang atas adalah fx, ini adalah fx, dan yang bawah ini adalah yang x ya. Ini kan, kita memenuhi yang ini soalnya. Ini fx-nya. Nah, ini dan ini bisa kita coret. Maka nilai limitnya adalah limit x menuju tak hingga dari 1 ditambah x per akar x kuadrat kurang 2x. Nah, ini kita kerjakan dengan cara biasa. Pertama kita setarakan dulu penyebutnya. Limit x menuju tak hingga berarti di sini adalah akar x kuadrat kurang 2x akar x kuadrat kurang 2x ditambah x per akar x kuadrat per 2x ya. Kita ingat di aturan limit tak hingga bentuk, nah di sini kita tuliskan warna merah. Untuk bentuk tak hingga per tak hingga ya, sama-sama tak hingga ya, tak hingga per tak hingga, yang kita cek adalah pangkat tertingginya. Jika pangkat tertingginya sama, maka nilai limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi A0 per B0. Nah, untuk soal ini atas pangkat tertingginya 1 ya, yang bawah juga 1, berarti koefisiennya adalah 1 per 1 ditambah yang ini juga pangkat 1 per ini juga pangkat 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Untuk soal seperti tidak ada masalah, soal sangat mudah. Selanjutnya soal nomor 4. Beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat ditambah 3T tambah 4 per 3
tambah 2T dikali T kurang 1 dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama. Kata kuncinya di sini adalah ini. Waktu yang sangat lama. Berarti kita menggunakan konsep limit tak hingga. Limit X menuju tak hingga dari 2T kuadrat ditambah 3T tambah 4 per buka kurung 3 ditambah 2T T kurang 1. Ini bentuknya juga tak hingga per tak hingga. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu koefisien dari pembilangan dan penyebut. Untuk itu kita selesaikan penyebutnya X menuju tak hingga 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 4 per ini kita kalikan 3T kurang 3 ditambah 2T kuadrat kurang ya kurang negatif 2T ya. Kalau mau disusun dirapikan silahkan, tapi yang di sini kata kuncinya adalah koefisien pangkat tertinggi per koefisien pangkat tertinggi. Di sini T kuadrat. Nah, di sini T kuadrat berarti koefisiennya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Ya, berarti jumlah senyawa yang terbentuk dalam waktu sangat lama adalah 1. Sini bisa dipahami ya. Soal nomor 5. Ini dia. Asimtot. Tentukan asimtot datar untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 2. Untuk itu kita tahu dulu apa itu asimtot. Itu bisa terlihat daripada gambar. Ini sini adalah sumbu x dan ini sumbu y. Nah, kurva ini anggaplah ini y sama dengan fx. Ya. Nah, yang disebut dengan asimtot itu adalah yang ini. Yang disebut dengan asimtot adalah, kita ganti warnanya untuk lebih jelas, warna ungu, adalah yang ini, garis putus-putus ini ya. Itulah asimtot. Asimtot adalah garis semu atau garis atau garis tidak nyata yang didekati oleh kurva hingga tak hingga jauhnya. Oleh karena itu asimtot itu menggunakan pendekatan limit tak hingga. Nah, lihat di sini untuk y dia berpotongan satu titik yang ini ya. Titik yang ini. Sedangkan untuk y seandainya sini ada 1 juga masuk, 2 juga masuk, y-nya 3 juga masuk, dan ini panjangnya kita tidak tahu seberapa panjangnya, yang terus mengikuti kurva y sama fx. Jadi asimtot itulah garis semu, garis bayangan yang membatasi. Nah, apakah bisa asimtot dan kurvanya berpotongan? Mungkin saja bisa, mungkin nanti bisa kita mencarikan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan asimtotnya untuk fungsi seperti ini? Seperti saya katakan tadi, karena ini panjangnya tidak bisa kita tentukan, panjang sekali, banyaknya, maka konsep yang kita gunakan adalah limit menuju tak hingga. Limit x menuju tak hingga dari 2x tambah 2 per x kurang 4 ya. Bentuk seperti ini lazim sekali kita ketemukan di bentuk limit. Bentuknya adalah menuju tak hingga dan tak hingga per tak hingga. Berarti penyelesaiannya adalah dengan melihat koefisien dari pangkat tertingginya, yaitu pangkat tertingginya adalah 1 dan juga 1, berarti 2 per 1 sama dengan 2. Jadi seandainya mungkin kita gambar kurvanya ya, asimtotnya berada di y sama dengan 2. Nah, ini 2.
Inilah asimtotnya. Untuk kurvanya nanti silakan digambar sendiri. Demikian cara kita menentukan asimtot. Karena tidak tentu panjangnya asimtot tersebut, makanya kita menggunakan pendekatan dari limit X menuju tak hingga. Oke, soal nomor 6. Jumlah penduduk suatu kota diperkirakan T tahun. Dari sekarang akan menjadi NT sama dengan 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Ya. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke. Kembali, kata kunci di sana adalah waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pendekatan kita pakai adalah limit menuju ke tak hinggaan lagi. Ini bisa dituliskan, bentuknya adalah limit T menuju tak hingga dari, kenapa ada garis bagi? Ini kita hapus. Kita pakai warna, ya, masih warna ungu ya. Persamaannya 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Ya. Sudah diajarkan bagaimana cara menentukan atau menghitung bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri. Ya, langkah pertama adalah buat permisalan. Misal Y sama dengan 1 per T. Ya, otomatis dengan T sama dengan tak hingga ya, makanya Y nya sama dengan 0. Maka nilai limitnya menjadi limit Y menuju 0 dari 35.000 ditambah, ya, T itu menjadi 1 per Y ya. Nah, berangkat dari sini, nah, itu menjadi 1 per Y, tulis saja di sini. Nah, dan 1 per T itu adalah Y, maka itu bisa dibuat sin 40.000 Y. Oke. Diingat kembali di pengantar limit trigonometrinya, jika ada sin U per U itu sama dengan 1. Oke. Nah, jika ada sin AX per X ini adalah A. Berarti ya ini bagian sini nilainya adalah limit Y menuju 0 dari 35.000 ditambah, ya, sin Y per Y nya 1. 1 kali 40.000, 40.000. Oke. Berarti sama dengan 35.000 ditambah 40.000. Sama dengan 75.000. Ya. Jadi pertumbuhan jumlah penduduknya dalam sangat lama adalah 75.000 penduduk. Oke, paham ya? Soal terakhir, tentukan asimtot datar untuk fungsi trigonometri. Ya, asimtot lagi, tapi bentuknya adalah untuk trigonometri. Ya, tadi diingat kembali, asimtot adalah garis semu atau garis bayang, ya, yang didekati oleh fungsi yang tak hingga panjangnya. Oke, kita coba kerjakan. Nanti silakan digambar sendiri. Oke. Berarti kita akan mengusip limit ya. Kita tulis ulang dulu, limit
X menuju tak hingga dari X tangen 1 per X. Ya, langkah pertama adalah buat permisalan. Misal Y sama dengan 1 per X dengan X sama dengan tak hingga, maka Y sama dengan 0. Berarti limit Y menuju 0 untuk X tangen 1 per X tadi. Ini bisa langsung kita ubah saja biar tidak dua kali kerja. Ya, limit Y menuju 0, ya, bentuk X berubah ya. X berubah menjadi 1 per Y, 1 per Y tangen. Nah, 1 per X tadi adalah Y. Atau kita buat sederhananya menjadi limit Y menuju 0 dari tangen Y per Y. Oke, ini tidak ada bedanya dengan tan U per U. Nah, ini adalah 1. Berarti ini sama dengan 1. Oke, berarti asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Oke, cukup sekian pembahasan soal-soal aplikasi limit dan asimtot. Silakan jika ada hal yang tidak dimengerti, silakan tulis kolom komentar. Di video berikutnya akan saya jawab. Terima kasih perhatiannya. Selamat menonton dan teruslah belajar siswa-siswi Indonesia.